Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allahu Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Alhamdulillah teman-teman kelas 2A1 dan 2A2 dapat bertemu kembali dengan Ibu Hani ya di Sentra Fikih. Alhamdulillah. Kemudian selamat pagi juga, apa kabar Umu dan Abu? Semoga Umu dan Abu senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, Umu dan Abu yang selalu semangat untuk mendampingi putra-putrinya di rumah. Saya ucapkan barokallahu fiik. Semoga aktivitasnya dicatat sebagai amal sholih di sisi Allah. Amin. Umu dan Abu yang kami muliakan, pembelajaran kita saat ini masih dilaksanakan secara daring. Jadi dengan besar harapan kami mohon Umu dan Abu untuk terus mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitasnya di rumah. Umu dan Abu kami doakan untuk tetap semangat mengingatkan Ananda dalam bertakorub kepada Allah Ta'ala, membimbing untuk membiasakan adab Islami dan berbakti kepada kedua orang tua. Juga mengingatkan agar berusaha mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Yang jelas Ananda tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan Umu dan Abu sudah membimbing Ananda di rumah. Baik teman-teman kelas 2A1 dan kelas 2A2, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang keterkaitan materi, yaitu materinya masih tentang apa teman-teman? Masih tentang sholat dengan tema bulan ini adalah interaksi. Nah sekarang Ibu akan menjelaskannya ya untuk keterkaitannya ya. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam teman-teman ya. Dan qada adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali. Dan zaman azali merupakan zaman di mana Allah belum menciptakan langit dan bumi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk. Jadi kesimpulannya, iman kepada qada dan qadar Allah adalah ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala sejak zaman azali yang berlaku bagi semua makhluk. Nah, teman-teman sebagai hamba Allah, bagaimana ya caranya kita beriman kepada qada dan qadar Allah? Yaitu teman-teman dengan cara selalu menunaikan sholat dengan tepat waktu tentunya ya. Karena ketika kita selalu menunaikan sholat tepat waktu, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Karena surganya Allah itu adalah janji Allah untuk hambanya yang selalu melakukan sholat tepat waktu. Dan tentunya dengan bersungguh-sungguh sholatnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ya, kalau teman-teman ingin masuk ke dalam surganya Allah ya, maka teman-teman caranya dengan apa? Dengan kita sholat tepat waktu dan tentunya sholatnya kita bersungguh-sungguh teman-teman ya. Nah kemudian pembahasan selanjutnya adalah isi materi ya.
yang akan Ibu bahas hari ini ya. Nah, teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas tentang bacaan-bacaan ketika sholat. Dan alhamdulillah, barakallahu fikum ya, teman-teman sudah menyetorkan bacaan-bacaan sholatnya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gerakan-gerakan sholat teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman gerakan-gerakan sholatnya ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan sholat berikut bacaan-bacaannya ya. Kita murojaah lagi ya bacaannya teman-teman ya. Bacaan sholatnya ya. Masya Allah. Nah, gerakan sholat yang pertama adalah berwudu terlebih dahulu, berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan ya. Cukup di dalam hati saja niatnya. Kemudian menempatkan sutroh ya di depan kita. Kemudian lakukanlah sholat dengan berdiri. Dan yang kedua adalah bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga serta melihat ke tempat sujud, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Pastikan melihatnya ke tempat sujud saja teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di lengan bawah tangan kiri, atau tangan kanan menggenggam tangan kiri dan posisi kedua tangan di dada. Kemudian membaca doa istiftah. Bagaimana doanya teman-teman? Coba doanya bagaimana? Doa istiftah. Ya, doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barod. Nah, yang keempat gerakan sholatnya adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, namun bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya dipelankan teman-teman ya, tidak dikeraskan, dan ta'awuznya juga sama ya, dipelankan ya. Kemudian kita membaca yang kelima adalah membaca amin setelah teman-teman membaca waladdallin ya. Kemudian teman-teman membaca amin ya, seperti itu. Dan membaca amin itu
baik itu sendiri ataupun itu berjamaah sholatnya dikeraskan ya, seperti itu ya bacaan aminnya. Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah salah satu surat atau ayat-ayat Al-Quran yang teman-teman hafal ya. Silahkan baca surat atau ayat-ayat ini dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja. Ya, seperti itu. Setelah selesai membaca surat, maka berdiam sejenak ya, tumaninah ya. Nah, jadi maksudnya adalah teman-teman setelah membaca surat Al-Fatihah, teman-teman silakan teman-teman mau membaca ayat-ayatnya yang pendek boleh, yang panjang boleh, sesuai yang teman-teman hafal ya. Nah, setelah teman-teman membaca surat, teman-teman berdiam diri sejenak ya, tumanina ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, melakukan ruku sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Kemudian membaca doa ruku. Bagaimana doanya? Doanya adalah Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kemudian gerakan sholat yang ketujuh adalah bangkit dari ruku atau iktidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu mengucapkan doa iktidal. Bagaimana doanya teman-teman? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu adalah doa iktidal ya. Kemudian gerakan yang ke-8 adalah melakukan sujud sambil bertakbir Allahu Akbar. Kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dari kedua tangan, atau boleh pula sebaliknya, boleh tangan dulu kemudian lutut ya, silahkan. Kemudian gerakan sholat yang ke-9 adalah membaca doa ketika sujud. Bagaimana doanya teman-teman ya? Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Gerakan sholat yang ke-10 teman-teman ya. Bangkit dari sujud sambil bertakbir Allahu Akbar, lalu duduk iftirosh ya. Untuk duduk di antara dua sujud, yaitu dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan ya. Dan gerakan sholat yang ke-11 adalah posisi tangan ketika duduk iftirosh. Telapak tangan kanan diletakkan di atas paha kanan. Demikian pula dengan tangan kiri atau telapak tangan kanan diletakkan di lutut kanan seolah-olah menggenggamnya. Demikian pula telapak tangan kiri. Kemudian membaca doa duduk di antara dua sujud. Bagaimana doanya teman-teman? Ya, doanya adalah Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Kemudian gerakan sholat yang ke-12 adalah lalu sujud kembali. Kemudian teman-teman
Seperti biasa teman-teman, doa sujudnya ya dibaca, kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan duduk sejenak sebagai duduk istirahat. Kemudian bangkit dengan mengepalkan tangan atau dengan membukanya. Rakaat kedua, melakukan rakaat kedua dengan bersedekap lalu membaca surat Al-Fatihah ya. Seperti itu teman-teman ya. Namun teman-teman sekarang satu rakaat saja ya. Untuk praktek ini satu rakaat saja, jadi tidak dua rakaat, satu rakaat saja. Jadi ketika teman-teman setelah bangkit dari sujud ya, kemudian membaca Allahu Akbar ketika bangkit dari sujudnya, kemudian teman-teman langsung at-tahiyat ya. Kemudian gerakan yang ke-13 adalah setelah sujud kedua, maka lakukanlah tasyahud awal dengan posisi duduk, yaitu duduk iftirosh ya. Bagaimana doa tasyahud awal itu teman-teman ya? Doanya adalah At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu adalah doa tasyahud awal.